Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar? Ibu berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan memulai belajar kita. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Berkati Papa, Mama, Tante, Mbak, Ibu yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Usia di mana kalian nanti saatnya kalian bekerja, ya, kalian berkarya, itu usia-usia Indonesia berusia emas atau 100 tahun ya. Jadi anak-anak, kalian adalah calon para pemimpin bangsa ini. Karena itu hendaklah tanamkan di hatimu terus rasa cinta tanah air ya. Yang pasti ingatkan semboyan kita, Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Ya, terus cintai negeri ini. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi ya? Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita juga harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, dan marilah kita bersama pagi hari ini menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, ini harus dihafalkan dan juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. 10 hukum Tuhan. Kita singkat saja hafalnya ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, hukum-hukum Tuhan ini selain dihafalkan tapi juga harus dilakukan, dan itu hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak harus ingat tugas kita ya, mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini ya. Cintailah Tuhan sebagaimana engkau harus mencintai bangsa ini ya. Cintailah bangsa ini sebagaimana engkau telah mencintai Tuhanmu ya. Karena itu adalah bagian dan tugas kita. Ya, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, yang pandai dan para calon pemimpin sudah siap belajar hari ini kan? Yuk ikuti pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Kamis tanggal 4 bulan November, kita akan mengadakan ulangan harian yang diambil dari penilaian akhir subtema 3 dari buku PR tema 4. Nah, anak-anak akan mengerjakan bagian yang B saja. Ya. Bahasa Indonesia ada 5 soal ya. Anak-anak dengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. Percakapan berikut ini untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Kata Sarah kepada Reni, "Perkenalkan Reni, beliau adalah nenekku. Aku memanggilnya Nenek Ida." Jawab Reni, "Halo Nenek Ida, namaku Reni." Kata Nenek Ida, "Halo Reni, senang berkenalan denganmu." Perhatikan, namanya neneknya tadi Ida ya. Ida adalah neneknya Sarah ya. Nah, anak yang memperkenalkan anggota keluarganya adalah titik-titik. Nah, yang ngomong perkenalkan Reni, beliau adalah nenekku, namanya Nenek Ida. Nah, yang ngomong kayak gitu siapa tadi? Apa Reni? Apa Sarah? Coba ya. Lalu nomor 2, nama anggota keluarga besar yang diperkenalkan adalah siapa tadi? Ida itu siapanya Sarah tadi ya. Nah, itu. Lalu nomor 3. Uraian berikut untuk menjawab nomor 3 sampai 5 ya. "Halo, perkenalkan namaku Santi.
Aku akan memperkenalkan keluarga besarku. Aku memiliki kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Kakekku bernama Darwan, nenekku bernama Wati, pamanku bernama Karyo, bibiku bernama Erna, sepupuku bernama Putri. Nama nenek Santi adalah titik-titik. Siapa tadi namanya ya? Kakekku bernama Darmawan, nenekku bernama Wati. Nah, jadi nama nenek Santi adalah titik-titik. Nomor 4, Putri merupakan nama titik-titik Santi. Nah, Putri adalah apanya Santi ya? 5, Bibi Santi bernama titik-titik. Nah, bibiku bernama siapa ini ya? Putri merupakan nama titik-titik Santi ya. Apanya Santi tadi? Anak paman dan bibi disebut. Nah, sekarang matematika yang B. Perhatikan, panjang buku adalah titik-titik jengkal. Berapa jengkal nih, hitung ya. 1, lihat tangannya nih. Nah, 1, 2, jadi berapa jengkal di sini? Perhatikan gambar berikut. Panjang pensil titik-titik batang korek api. Ada berapa batang korek api nih? Hitung, tulis jawabannya di sini. Ya, nanti tulis di buku tugas ya. Ya. Panjang kereta api adalah berapa pensil nih? 1, 2, 3, berapa pensil? Tulis ya. Nomor 4. Ada ayah, ibu, Desta dan Desti. Desti lebih tinggi daripada Desta lebih titik-titik daripada ayah. Ini Desta, ini ayah. Lebih apa nih Desta daripada ayah? Ya, itu yang matematika. Sekarang yang PPKN. Nah, yang B ya. Paman Gio bekerja mengemudikan kereta api. Pekerjaan Paman Gio adalah titik-titik. Nah, yang memudikan kereta api namanya Mas apa? Nah ya. Nomor 2, Bibi Mika bekerja sebagai fotografer. Tugas Bibi Mika adalah titik-titik. Nah, kalau fotografer, tukang foto, tugasnya ngapain ya? Nomor 3, apel, nanas, dan semangka termasuk keberagaman titik-titik. Apel, nanas, dan semangka itu nama apa ya? Nomor 4, Nia suka makan kue berbentuk bulat. Kue kesukaan Nia berlubang di bagian tengah. Kue kesukaan Nia adalah titik-titik. Bulat-bulat bolong tengahnya apa ya? Nomor 5, Tagor suka makanan khas Sumatera Barat. Makanan kesukaan Tagor adalah daging bumbu pedas. Makanan kesukaan Tagor adalah titik-titik. Apa? Ren. Apa ren? Dang. Nah, sekarang SPDP yang B. Nih. Karya pada gambar disebut sebagai lukisan. Ini lukisan apa? Ya. Karya pada gambar dibuat dengan menggunakan perasaan. Maka karya tersebut termasuk karya titik-titik. Kalau dibuat berdasarkan perasaan, maka dia termasuk karya ekspresi ya. Karya tersebut dibuat dengan menggunakan media titik-titik. Ini medianya apa? Nomor 4, lukisan jari termasuk karya ekspresi titik-titik dimensi. Nih, ada jawabannya. Jawaban nomor 1 ada di pertanyaan nomor 4 ya. Perhatikan. Kegunaan daripada oil pastel dalam langkah membuat lukisan jari pada gambar adalah titik-titik. Nih. Untuk apa oil pastel ya? Itu SPDP. Sekarang PJOK. Yang B, Dika melakukan gerak melompati kardus. Tolakan dilakukan Dika dengan titik-titik ya. Kalau gerak melompati kardus, tolakan itu dilakukan dengan berapa kaki ya? Ini gambarnya tuh berapa kaki. Dia sedang menolakkan. Berapa kaki yang ditolakkan ya perempuannya. Gerakan akhir saat melakukan gerak melompat adalah, kalau terakhir berarti dia apa namanya?
darat ya. Coba apa namanya nih? Nomor 3. Tika melakukan gerak melompat ke depan. Tumpuan Tika saat mendarat dilakukan dengan titik-titik. Ingat, kalau mendarat dilakukan berapa kaki? 4. Gerakan melompati kardus dilakukan dengan posisi titik-titik. Nih, posisinya apa namanya? 5. Gerakan tangan setelah menolakkan kaki ke depan adalah titik-titik. Gerakan tangan setelah kaki ditolakkan ke depan adalah titik-titik. Nih, tangannya bagaimana? Oke, selamat mengerjakan. Nah, habis ini dengarkan materi pembelajaran 1 dari subtema 4 dan juga ada latihan soalnya ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Menuliskan ungkapan terima kasih dan pujian. Perhatikan percakapan berikut ya. Ada percakapan antara Rehan, ayah, dan ibunya. Kata Rehan, "Ayah, ibu, tadi aku mendapatkan nilai 100 saat menghitung." "Kamu hebat, Rehan. Ayah bangga padamu." Ayahnya memuji Rehan ya. Terus ibu juga berkata, "Teruslah rajin belajar ya Rehan. Ibu juga bangga padamu." Kemudian Rehan menjawab, "Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Semua ini berkat ayah dan ibu yang sabar mengajariku." Anak-anak, pada percakapan antara ayah, ibu, dan Rehan terdapat ungkapan pujian dan terima kasih. Ungkapan pujiannya adalah, ya, ayah bangga padamu. Kamu hebat Rehan, ayah bangga padamu. Nah, pada percakapan terdapat ungkapan terima kasih. Nah, ungkapan terima kasih itu kapan diucapkan? Ungkapan terima kasih diucapkan saat kita menerima sesuatu, bukan hanya barang tetapi juga pujian. Saat kita dipuji kita mengucapkan terima kasih. Ungkapan pujian diucapkan untuk memuji seseorang, misalkan dia baik, dia pintar, dia hebat. Kita perlu mengungkapkan pujian ya. Menceritakan pengalaman menaati aturan menjaga kebersihan di rumah. Rehan dan anggota keluarga saling menghormati. Mereka saling memuji jika berhasil melakukan kegiatan. Mereka juga saling memberikan semangat. Selain itu, Rehan dan keluarga saling mengingatkan untuk menaati aturan. Jadi aturan itu harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Setiap keluarga memiliki aturan di rumah. Misalnya, aturan menjaga kebersihan rumah. Ya, apa saja aturan menjaga kebersihan rumah? Nah, aturan menjaga kebersihan rumah adalah 1. Membersihkan tempat tidur. Jadi, kalau kita bangun tidur, tempat tidur harus dibersihkan. Tempat tidur yang bersih, saat kita akan tidur maka akan nyaman ya. 2. Menyapu lantai kamar. Nah, lantai kamar juga harus disapu dan dipel biar bersih. Mencuci piring setelah makan, membersihkan perabot rumah, menyapu halaman rumah setiap hari, dan mencabuti rumput liar di halaman. Itu semua adalah cara untuk menjaga kebersihan rumah, aturan untuk menjaga kebersihan rumah. Yang C, kita membuat rancangan prakarya dari bahan alam. Rehan dan keluarga mempunyai tempat favorit saat di rumah. Mereka senang berkumpul di ruang keluarga. Ruang keluarga bersih dan nyaman. Di sudut ruang keluarga terdapat meja yang di atasnya terdapat vas bunga. Perhatikan vas bunga berikut. Ya, vas bunga ya. Prakarya pada gambar merupakan vas bunga. Prakarya vas bunga ini dibuat dari botol bekas. Botol bekas dihiasi tali rami dan cangkang kerang. Tali rami dan cangkang kerang termasuk bahan alam ya. Tali rami dan cangkang kerang itu termasuk bahan alam. Dapatkah kamu membuat prakarya vas bunga pada gambar? Sebelum membuatnya, buatlah rancangan prakarya. Rancangan prakarya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Jadi rancangan prakarya ini dipakai untuk pedoman saat kita membuat karya ya. Rancangan prakarya dapat dibuat pada media kertas gambar. Perhatikan contoh rancangan prakarya vas bunga berikut. Ya. Contoh rancangan karya vas bunga.
Alatnya lem, pensil penghapus, bahannya botol bekas, tali rami, cangkang kerang maupun batu. Gunting, ada gunting juga alatnya. Gambar prakarya. Nanti cangkang kerang ini, batu ini, tali rami. Nah, ini rancangannya. Jadi nanti mereka akan membuat vas bunga seperti ini ya. Nah, untuk latihan soalnya anak-anak mengerjakan ya dari buku PR tema ya halaman 100 yang B saja, karena tadi udah ulangan ya, dikerjakan yang B saja ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik bukan? Ya. Nah anak-anak, ibu mengajarkan anak-anak supaya bekerja keras ya. Dari sekarang kita harus senantiasa rajin belajar ya, karena kunci orang sukses ada 3. 1, hidup takut akan Tuhan. 2, menghormati orang tua. Yang ketiga, bekerja keras atau rajin belajar. Nah hari ini kita akan menutup pembelajaran kita, dan mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menghafalkan pengokan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Nah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Bersyukur kami masih bisa belajar saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak kelas 1, supaya kami bertumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan takut akan Tuhan. Tolong kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan pakai kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang bergizi, tak bersukacita, lakukan segala tugas yang guru berikan dengan baik. Mari kita belajar bekerja keras dimulai dari kelas 1 ya. Rajin belajar. Sampai jumpa.